Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan saya membuat video kali ini sebenarnya merupakan reaksi saya terhadap diskusi-diskusi saya dengan beberapa teman-teman ya, yang ini diskusinya adalah tentang European Super League ya. Jadi ini saya mau bukan mengklarifikasi, lebih memvisualisasikan kenapa saya menentang ISL, kenapa saya tidak mendukung ISL. Bukan karena saya mendukung korupsi atau tutup mata terhadap korupsi yang ada di UEFA, tapi bahwa menurut saya ISL ini bukan hanya menantang UEFA sebagai sebagai IO, sebagai organizer dari Champions League gitu ya, tapi bahwa menurut saya ISL ini mereka ingin mendominasi sepak bola Eropa dan ingin menjadi pengganti liga-liga domestik Eropa. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, kita harus lihat dulu ini untuk liga ini seperti apa gitu ya. Ini saya memvisualisasikan dulu. Nah, ini saya pakai contoh adalah Liga Inggris. Jadi Liga Inggris ini dia punya piramida sepak bola dengan Premier League yang ada di puncaknya. Ya, jadi piramidanya ini adalah Premier League, Championship, League One, League Two, lalu di bawahnya ada lagi. Total kalau nggak salah ini ada sekitar 7 tingkat. Ya, dalam piramida sepak bola di Inggris gitu ya, itu ada 7 tingkat yang benar-benar dari liga tarkamnya itu, kalau mereka bisa promosi itu nanti bisa bermain di Premier League. Jadi kalau teman-teman sebagai fans Indonesia, coba bayangin teman-teman punya klub tarkam di kampung masing-masing yang bermain bisa menang, lalu promosi tim tersebut. Ternyata tim teman-teman ini, tim kampung teman-teman, karena promosi terus bisa main di Liga 1 BRI gitu ya. Nah, inilah kalau di Inggris ini ya itu Liga Tarkam ya. Kalau memang bisa menang terus, bisa ke atas dan akhirnya bisa nanti nyampe ke Premier League kalau bisa menang terus ya gitu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya Liga Inggris gitu kan, di liga-liga Eropa yang lain itu juga sebenarnya seperti itu gitu. Jadi berkelanjutan benar-benar dari liga-liga lokal yang ada di kampung-kampung gitu ya, berlanjut sampai di liga topnya masing-masing gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini saya ambil yang 6 terbesar lah ya, liga yang 6 terbesar di Eropa. Kita ada Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak liga-liga Eropa yang lain ya. Kita ngomong di Turki, juga di Yunani. Lalu ya intinya sebenarnya di semua negara Eropa mereka punya liga-liga sepak bola gitu ya. Dimana nanti ini ada lagi format di atasnya, adalah format pertandingan Eropa. Nah, format pertandingan Eropa yang ada sekarang gitu kan, ini sebenarnya lebih arahnya ke yang model ininya ya, model knockoutnya gitu. Karena awal mulanya itu adalah memang hanya knockout stage-nya aja, lalu karena ditambah jumlah klubnya, lalu juga ditambah klub-klub Eropa yang berpartisipasi di dalamnya, lalu ada group stage-nya gitu ya, ditambahkan group stage-nya. Tapi yang diutamakan adalah di sini, dan yang diambil untuk mereka yang bisa bermain di sini adalah klub-klub teratas di liga-liga ini. Kenapa? Karena tujuan dari Champions League ini adalah mengumpulkan klub-klub terbaik di Eropa untuk lalu diadu siapa yang memang terbaik di Eropa gitu. Dan itu setiap musim gitu kan, karena yang terbaik juga selalu berganti setiap musim gitu kan. Jadi peserta
Champions League musim ini itu tidak sama dengan, bisa jadi tidak sama dengan peserta Champions League musim lalu. Contoh musim ini dari Inggris gitu kan, itu bisa membawa Arsenal dan Newcastle, yang sebelumnya sudah lama sekali Arsenal dan Newcastle ini tidak pernah berpartisipasi di Champions League ya. Jadi musim sebelumnya itu kan Liverpool, Manchester United, Manchester City, sama satunya Tottenham musim kemarin. Musim ini adalah Manchester City, Arsenal, Newcastle, dan Manchester United gitu ya. Jadi selalu ada perubahan. Kenapa? Karena yang terbaik musim kemarin itu berbeda dengan yang terbaik musim ini gitu ya. Contoh aja, misal amin gitu ya, Arsenal bisa juara IPL musim ini, maka yang menjadi wakil pot 1 di UCL itu adalah Arsenal. Manchester City itu ya nanti kita lihat mereka ada di posisi mana. Manchester United apakah bisa ikut musim depan gitu? Belum tentu, karena mereka terancam juga tidak bisa masuk 4 besar. Gitu. Bukan saya menghina Manchester United ya, tapi ini sebagai visualisasi bahwa juara-juara yang ada di liga-liga lokal, liga-liga domestik masing-masing ini, karena terjadi perubahan, ya peserta yang bisa masuk ke Champions League ini juga berubah, gitu. Kenapa? Karena formatnya dari Champions League dan semacamnya, ya jadi dia kan punya 3 peringkat sekarang ya, UEFA Champions League, Europa League, dan Conference League. Intinya adalah mereka ingin siapa yang terbaik di Eropa saat ini. Jadi hasil dari musim kemarin dipakai untuk kualifikasi musim ini. Siapa yang terbaik musim ini? Gitu. Ya, itulah formatnya. Jadi pesertanya selalu bisa berubah karena dia hanya mengambil yang terbaik dari sini untuk diadu. Dan ini berbeda dengan Super League. Kenapa saya bilang berbeda? Karena Super League ini menaruh piramida baru di atas piramida sepak bola lokal. Sepak bola domestik. Secara efektif, Super League ini membuat liga-liga domestik ini sebagai liga peringkat 4. Kenapa saya bilang liga peringkat 4? Karena untuk bisa masuk ke Star itu tidak bergantung dari liga domestik. Untuk masuk ke Star, ya, untuk musim pertama undangan. That's fine. Jadi untuk bisa masuk ke Star, musim pertama itu berdasarkan undangan. Oke. Nah, cuman intinya nantinya ketika ini sudah established, ini sudah berjalan, ya. Untuk bisa masuk ke Star itu kita harus masuk dulu dari Blue. Masuk dari Blue, lalu promosi ke Gold, lalu promosi ke Star. Ya. Nah, untuk masuk ke Blue dari mana? Dari peringkat liga-liga domestik. Jadi peringkat liga domestik ini hanya untuk masuk ke Blue. Mereka yang ada di Star gimana? Ya mereka yang ada di Star aman-aman aja. Ya, contoh nih, misal Real Madrid sebagai penggagas dari European Super League ini, mereka ada di Star dan mereka bisa juara di Star. Anggaplah Real Madrid bisa juara di Star, tapi ternyata dia di La Liga sejelek-jeleknya gini ya, di La Liga mereka degradasi. Ngefek nggak? Nggak ngefek. Selama mereka di Star bagus-bagus aja bisa juara. Real Madrid mau degradasi nggak akan masalah, ya. Real Madrid di La Liga dia mau degradasi nggak masalah selama dia di Star bisa juara, gitu, ya. Jadi untuk peringkat di sini hanya sebagai feeder untuk masuk ke Blue. Jadi secara efektif liga-liga ini hanya menjadi liga peringkat 4 dari ISL. Dari Super League ini mereka hanya liga peringkat 4 sebagai feeder untuk masuk ke Blue. Ya. Dan
kan dari teman-teman yang berargumentasi dengan saya, loh pertandingannya lokal kan masih ada, mereka tetap harus ikut. Iya, mereka masih harus ikut. Tapi buat apa ikutnya? Ngefek nggak? Kayak misalkan nih, di Inggris yang diundang kan waktu itu ada 6. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, sama Liverpool. Jadi ada 6 yang diundang. Ya. Kalau mereka ada di Star, lalu main di liga lokal, ngefek nggak? Nggak ngefek. Jadi yang diturunin di liga lokal gimana? Teman-teman yang pendukung ISL ini yang ngomong sendiri ya. Jadi para teman-teman yang pendukung ISL, mereka yang ngomong sendiri. Nanti yang diturun di liga ini siapa? Pemain muda dan pemain cadangan. Ya, kenapa? Karena udah nggak ngefek mau peringkat mereka di liga domestik, karena udah nggak ngefek. Akhirnya yang turun apa? Pemain muda dan pemain cadangan. Dan ini teman-teman pendukung ISL sendiri yang ngomong. Jadi nanti di liga lokal mereka kan bisa turunin bahwa pemainnya nanti harus banyak, tapi nanti yang diturunin di liga lokal pemainnya nanti pemain-pemain cadangan. Ini ketika kita berdiskusi tentang padatnya jumlah pertandingan, padatnya jadwal pertandingan, akhirnya mereka ngomong, nanti yang di liga lokal ini yang diturunin pemain-pemain muda, pemain cadangan, nggak masalah kan? Masalah. Kenapa? Karena tadi mereka peringkatnya, klub-klub yang masuk di Star ini ya, klub-klub yang ada di Star ini, ketika mereka sudah aman ada di Star, di liga domestik masing-masing mereka nggak perlu peduli. Akhirnya tadi yang diturunin pemain muda dan pemain cadangan. Bayangin ya teman-teman, kalau di liga-liga ini nih, kita ngomong Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, yang diturunin pemain-pemain cadangan dan pemain akademi. Di La Liga ini kita ngomong kayak Real Madrid, Barcelona, lalu Atletico Madrid, yang diturunin pemain-pemain cadangan, pemain akademi. Di Bundesliga, Munchen dan Dortmund sama, yang diturunin pemain muda dan pemain cadangan. Serie A, Juventus, AC Milan, Inter Milan, yang diturunin pemain-pemain muda, pemain cadangan. Lalu juga di Ligue 1, PSG, yang diturunin pemain cadangan semua. Eredivisie, Ajax, lalu PSV, yang diturunin pemain muda, pemain cadangan semua. Menurut kalian di liga-liga ini kualitas permainannya gimana? Menurun nggak? Menurun banget. Pemain-pemain bintangnya bakal pada turun nggak di liga-liga domestik ini? Enggak. Kenapa? Disimpan untuk main di Star. Ya, jadi secara efektif para klub yang sudah ada di Liga Star, mereka tidak akan memperdulikan permainan di liga domestik. Jadi secara efektif mereka sebenarnya sudah nggak main di liga domestik. Yang diturunin bakal pemain muda dan pemain cadangan. Teman-teman masih mau nonton nggak? Ya, kalau saya ngomong nih ke yang pendukung Real Madrid, yang turun pemain akademi kalian, gitu. Terus akhirnya karena yang turun pemain akademi, lawannya tim-tim yang serius pengen masuk ke Liga Blue, kalah terus Real Madrid di liga domestik. Tonton nggak? Nggak akan. Gitu kan. Kalian hanya akan nonton Real Madrid di mana? Ketika mereka main di Star, ketika mereka turun full tim, ya, ketika mereka bermain serius. Sama kayak di Arsenal nih contoh, yang diturunin nanti Nketiah, ya, Cedric Soares, lalu siapa? Kiwior gitu kan. Penjaga gawangnya Karl-Heinz. Tonton nggak? Nggak akan ditonton. Gitu. Ya, jadi inilah kenapa menurut saya ISL ini merusak tatanan sepak bola. Bukan hanya mereka menantang UEFA untuk sebagai organizer dari pertandingan antar Eropa. Ya, secara efektif ISL ini akan menghancurkan liga-liga domestik. Karena dengan sistem yang mereka lakukan, liga domestik ini akan menjadi liga tier 4 di Eropa. Ya, dimana ini maksudnya ini bukan hanya menantang Champions League,
ya. Tapi mereka menantang semua liga domestik yang ada, gitu. Mereka mau menghancurkan, bukan hanya, mungkin menghancurkan kata-kata yang terlalu kuat ya, tapi mereka bukan hanya mau menantang UCL, tapi mereka mau menantang semua liga domestik ini. Ya, kenapa? Karena dengan sistem mereka, liga domestik ini jadi liga peringkat 4. Bayangin kalau IPL itu tadi tingkatnya sekarang udah sama dengan tadi ya, yang kalau di awal nih di setara dengan League 2-nya Inggris gitu. Bayangin bahwa Premier League itu sekarang berubah menjadi League 2. Kenapa? Karena League 1-nya ini sudah berubah menjadi tadi Blue League, lalu Championship-nya berubah menjadi Gold League, dan ini yang paling atas adalah Star League. Premier League berubah menjadi di sebelah sini. Gitu. Ya. Jadi inilah kenapa di Eropa menurut saya akan ditentang habis-habisan. Karena ini bahwa apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh UEFA dan FIFA memberikan sanksi kepada klub-klub dan pemain yang ingin bergabung ke ISL itu adalah tindakan yang berlawanan dengan masalah monopoli. Tapi ketika ini lalu mau menggantikan liga domestik juga, ini menurut saya masih akan menjadi satu pertentangan lagi, gitu ya. Ya, inilah makanya dari saya menentang ISL ini bukan, sekali lagi, bukan karena saya mendukung korupsi yang ada di UEFA dan FIFA, tapi bahwa apa yang mau dilakukan oleh ISL ini juga akan merusak liga domestik yang ada, gitu. Dan ketika liga domestiknya sudah hancur, menurut saya sepak bola Eropa akan hancur. Ya, jadi itulah kenapa saya menentang, karena saya nggak mau hobi saya ini hancur. Hobi saya untuk menonton liga Eropa ini hancur. Karena saya percaya dengan ISL ini, liga-liga domestik ini akan hancur semua. Habis. Dan saya jadinya nggak percaya dengan omong kosong bahwa ini akan membagi keuangan secara lebih adil. No. Karena keuangan di sini nanti akan terkonsentrasi hanya di Liga Star. Ya, kalaupun anggaplah keuangan bisa membantu nih sampai yang Blue. Ada berapa klub sih? Cuman ada 64. Di Star ada 16, di Gold ada 16, di Blue ada 32. Jadi hanya bisa membantu 64 klub. Ya, sedang ini klub-klub kalau kita hitung ada ratusan. Kenapa? Karena ini hanya liga ini ada 6 yang saya gambarkan kan di sini, tapi kan masih ada tadi Turki, Yunani, lalu Swiss, lalu juga dari negara-negara Skandinavia. Setiap negara-negara Eropa ini punya liga masing-masing yang masih punya koneksi untuk bisa diadu yang terbaik itu kan untuk pertandingan Eropa. Dimana dengan sistem ini, maka klub-klub tadi akan kesulitan untuk bisa masuk ke Blue. Kenapa? Ini jumlah klubnya ya, kalau kita ngomong di Eropa ratusan gitu kan. Untuk yang liga domestik, masing-masing liga domestik yang liga teratasnya gitu kan, ada ratusan klub. Mereka semua akan hancur, hilang gitu. Makanya saya nggak suka dengan ISL ini, dan saya menentang makanya. Ya, jadi ini teman-teman visualisasi dari apa yang saya ingin omongkan. Kenapa ini akan menghancurkan liga domestik, gitu. Karena yang akan turun nanti di liga domestik itu pemain cadangan dan pemain muda semua. Bagi klub-klub besar, klub-klub yang udah masuk di Gold dan di Star itu, mereka akan menurunkan pemain-pemain cadangan. Dan tadi dengan turunnya yang di liga domestik itu adalah pemain cadangan dan pemain muda,
akhirnya kualitas permainan akan menurun di liga-liga domestik. Dan ketika permainan liga domestik ini udah menurun, efeknya akan menjadi efek domino. Yang pertama itu adalah yang pasti penonton akan menurun di liga domestik. Liga domestik penontonnya menurun, uang hak siar menurun, maka pendapatan klub-klub akan menurun. Efek lainnya, dan kenapa ini akan ditentang oleh negara-negara juga ya, karena ini nanti akan berimbas kepada timnas ya, timnasnya akan hancur lebur juga. Kenapa? Karena tadi kalau liga domestik nggak jalan, timnasnya juga akan kena, timnasnya akan habis. Makanya Inggris nih yang paling pertama itu akan membuat undang-undang untuk melarang klub-klub IPL untuk join ISL ya, undang-undang dari Inggris, pemerintah Inggris. Jadi bahkan bukan FA-nya, tapi pemerintah Inggrisnya bikin undang-undang untuk melarang klub-klub Liga Inggris, klub-klub IPL untuk join dengan ISL gitu. Ini efek dominonya yang jangka panjangnya gitu ya. Ya itu aja sih dari saya kepada teman-teman yang tadi ya berargumentasi dengan saya, karena saya juga jatuhnya jadinya saya malas untuk membalas satu-satu, makanya saya bikin video ini dengan dengan visualisasinya. Kenapa? Karena yang mau saya omongin sama tapi dengan orang-orang yang berbeda, jadi saya mau ngomong sekali udah nih gitu. Ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih juga untuk yang tadi yang memberi ide kepada saya untuk membuat video ini. Kalau teman-teman ada komentar tentang masalah ISL ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu aja sih dari saya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.